beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bermuajah dalam acara memperingati Hari Santri Nasional 2024. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang seperti pada malam hari ini, dalam artian kata minaz zulumati ilan nur. Yang Bapak Kiai Haji Ali Maksud beserta jajarannya yang terhormat Pak Fathur Rahman sekeluarga dan para hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa pula Indonesia biladi antaun warufaqona kullu hayatika yawman qoli hayya qolihama kullu hayatika yawman qoli hayya qolihama. Wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan kasihku, berartilah kasihku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan kasihku, berartilah kasihku. Tolong nyambungkan biasa di bawah kulitmu. Indonesia biladi antaun warufaqona kullu hayatika yawman qoli hayya qolihama kullu hayatika yawman qoli hayya qolihama. Hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, langitlah hai masaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, langitlah hai masaku. Indonesia negeriku, engkau wajib martabatku. Siapa datang mengancamku, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancamku, kan binasa di bawah durimu. Sembilan ribu bintang sempurna bentuk bulan.
kita tetap menghafalkan. Ya Allah saja menghafal Al-Quran. Kita santri kita bisa sampai hafal. Ketika tiba-tiba rasa malas melanda, semangat kita semua dapat hilang kawan. Ketika tiba-tiba rasa bosan melanda, kita akan berjuang sampai habis. Tiba-tiba rasa malas melanda, semangat kita semua dapat hilang kawan. Ketika tiba-tiba rasa bosan melanda, kita akan berjuang sampai habis. Tiba-tiba rasa malas melanda, semangat kita semua takkan hilang kawan. Ketika tiba-tiba rasa bosan melanda, kita akan berjuang sampai habis. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita takzimi guru kita PLT Bupati Kabupaten Demak Abah Kiai Haji Ali Maksun beserta Ibu Nyai. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dan barokah, bisa membimbing kita semuanya menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau bisa memimpin Kabupaten Demak untuk periode 2029 dan seterusnya. Amin. Mudah-mudahan Demak bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Jamil SQMA, Bapak Kiai Selamet, ada Ketua JKH PCNU Kota Madia Kota Tangerang Selatan, Bapak Kiai Haji Amirul Yakin beserta Ibu. Ada Direktur Asidik International School dari Pondok Gede, ini teman sepermainan, teman sekolah di madrasah yang berkenan hadir ke sini. Mudah-mudahan sekolahnya bisa makin maju. Semuanya kita doakan sehat walafiat. Ada juga Ketua Alumni Ikatan Mahasiswa Nahdien PKN Setan Kiai Haji Tamam, Kiai Tamam dulu Kiai. Mudah-mudahan cepat naik haji ya. Ada dosen saya Pak Sumarjo, yang dulu dosen, saya takut sekarang menjadi teman. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Hadirin hadirat semuanya yang saya hormati dan saya muliakan, anak-anakku semuanya, santri Kemas Singgah NU Al-Fat yang Pak disayangi. Kemudian ada juga santri-santri dari Ikatan Mahasiswa Nahdien PKN Setan yang saya sayangi juga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengadakan acara syukuran dalam rangka Hari Santri tahun 2024 ya. Alhamdulillah, karena dengan perjuangan ulama-ulama kita, negeri Indonesia ini bisa terbebas dari penjajahan ya. Semuanya itu berkat ridho dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena perjuangan beliau kita bisa memeluk agama Islam, kita bisa hidup dengan damai di dunia ini, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Santri-santri Kemas Singgah NU Al-Fat, mana orangnya? Siapa kita? Santri Kemas Singgah NU Al-Fat. Kurang kenceng. Siapa kita? Santri Kemas Singgah NU Al-Fat. Menghafal Quran. Asik, mudah, menyenangkan. Alhamdulillah. Santri-santri Iman PKN Setan, yelnya masih ingat? Nah, ayo 1, 2, 3. Iman PKN Setan. Kurang semangat lagi. Iman PKN Setan, ngaji beres.
sukses. Ini kami di Setan punya ikatan mahasiswa Nahdien, Abah. Jadi dari kampung-kampung yang alumni backgroundnya Nahdlatul Ulama diinisiasi oleh Kiai Haji Dawud Arifan membentuk ikatan mahasiswa Nahdien Iman, singkatannya Iman, Ikatan Mahasiswa Nahdien PKN Setan. Kalau alumninya, beliau alumninya Ikatan Alumni. Jadi kita punya pondok namanya Raudhatul Imani untuk yang perempuan dan Baitul Iman untuk yang laki-laki, ada di PJMI. Dan mudah-mudahan itu sebagai ikhtiar kita untuk menjaga, mudah-mudahan kita sampai hayat akhir hidup kita tetap di dalam wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin amin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kebetulan Bapak PLT Bupati Kabupaten Demak sedang ada acara di Jakarta, dan kami iseng-iseng aja sebenarnya minta kepada saudara saya Mbak Dewi yang satu kampung, padahal saya juga belum kenal sama Mbak Dewi, baru kenal hari ini, baru ketemu. Ternyata sekretaris beliau ini teman sekolahnya adik saya yang bontot nomor 2 dari bawah. Akhirnya nyambung, saya minta beliau kira-kira bisa nggak Abah Kiai Haji Ali Maksun berkenan untuk mampir ke Mas Singgah sekedar memberi tausiah, memberi kesemangat pada kita semuanya yang dalam berjuang untuk menjadi hamalatul Quran. Alhamdulillah, terima kasih Abah berkenan mampir ke sini meskipun seadanya yang bisa kita jamu. Mohon maaf apabila nanti banyak kekurangannya. Omah Singgah NU Al-Fat ini adalah sebuah rumah yang kami dirikan dan alhamdulillah disupport oleh istri saya Bude ini, kemudian adik-adik saya Pak D Munir, kemudian dan istrinya, kemudian Pak D Zaki, adiknya Pak D Munir lagi, yang kebetulan alhamdulillah mendukung semua kegiatan Omah Singgah ini baik lahir maupun batin. Juga kepada anak-anaknya Pak D, kakak Wahyu Perdana dan kakak Bunga, kemudian kakak Sofwan Rasid dan kakak Zulfa yang alhamdulillah mendukung kegiatan baik. Tanpa mereka Omah Singgah ini juga tidak akan bisa berjalan, karena support mereka Pak D menjadi semangat untuk mendidik adik-adik kita, saudara-saudara kita dari berbagai daerah yang berkeinginan untuk menjadi penghafal Quran, yang tidak sekedar menghafal Al-Quran tetapi menghafal dan membawa Al-Quran. Jadi bukan hafidhatul Quran tapi hamalatul Quran, yang di dalam dirinya itu selalu melekat Al-Quran. Dan ketika dianggap sebagai penghafal Quran, maka ketika dia ditanya harus baca surat apa, juz berapa, dia harus bisa. Ya. Itu yang Pak D cita-citakan untuk anak-anak yang belajar, anak-anaknya Pak D yang belajar, tidak sekedar penghafal Quran. Karena begitu banyak orang yang pernah menghafal Al-Quran, begitu keluar pondok menjadi mantan. Kalau jadi mantan itu sakitnya di mana? Di situ, bukan di sini. Pak D mah belum mantan, Pak D kan belum hafal. Sakitnya di situ yang sudah pernah menghafal. Nah, ini yang Pak D pengen, sehingga di sini mudah-mudahan selalu konsisten, selalu disiplin. Ya. Setiap jam 3:30 bangun, sholat tahajud, kemudian habis subuh kita lanjutkan murojaah, dan setiap 9:30 mulai murojaah lagi. Setiap habis sholat murojaah setengah jam, habis maghrib sampai jam 8 murojaah lagi, nanti jam 8:30 sampai jam subuh ya ngaji lagi. Pokoknya ngaji terus. Mudah-mudahan anak-anak di Omah Singgah ini kuat dan tabah, ya, menerima kedisiplinan yang diterapkan oleh Pak D, dan khususnya buat orang tua. Nah, ini ada wali santri, mudah-mudahan mendukung apa yang dicita-citakan Pak D, ya. Mendukung, kalau anaknya tahajud malam ya ibunya harus ikut tahajud. Kalau anaknya murojaah, ibunya di rumah juga murojaah. Itu yang Pak D inginkan, ya. Mudah-mudahan niat Pak D untuk membuat Omah Singgah menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, ya, itu bisa terwujud, ya. Visi Pak D mudah-mudahan bisa dijalankan. We care, we share, ya. Itu visi Pak D. Jadi mudah-mudahan santri Omah Singgah nanti bisa berbeda dengan orang-orang yang di luar Omah Singgah. Santri Omah Singgah harus peduli. Kalau lihat sampah di pinggir jalan nggak usah disuruh, harus diambil, dibuang di tempatnya. Kalau lihat lantai ada yang air tumpah, harus segera dipel, tidak usah disuruh.
Itu namanya kita peduli, ya, kita peduli. Dengan begitu insya Allah kita akan dimudahkan menjadi penghafal Quran, ya. Itu mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Abah Yai Haji Ali Maksud sebagai PLT Bupati Demak, menambah semangat kami semuanya untuk menjadi insan yang terbaik, yaitu anfa'uhum linnas. Ya, mudah-mudahan menambah semangat adik-adik juga semuanya untuk segera konsisten dan istiqomah menambah hafalannya dan menjaga hafalannya setiap hari, ya. Untuk cerita tentang hari santri, tentang resolusi jihad nanti insya Allah akan disampaikan oleh Abah Yai, ya. Pak De sekedar memompa semangat lagi supaya kalian tetap selalu semangat, disiplin dalam menambah dan menjaga hafalan Al-Quran, ya. Demikian yang bisa Pak disampaikan kepada hadirin hadirat semuanya. Apabila dalam jamuan kami kurang berkenan, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Nanti terakhir kita makan bakso bersama. Ciri khas Omah Singgah NU Al-Fat ini, kalau pengajian, kalau nggak bakso ya sotomi, ya. Kalau nggak bakso ya sotomi, udah itu aja. Udah dari ciri khasnya di sini begitu. Ya, kalau di tempat lain kan ada sate, ada apa mak. Di sini selalu bakso dan sotomi paling seperti, ya. Kurang lebihnya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, saya minta teman saya yang sekaligus menjadi inspirator saya, Kiai Haji Ahmad Haris MPDI, memberikan semangat 5 menit saja, karena biar beliau ini sudah punya rumah tahfidz duluan. Beliau juga hafid ini. Ini teman setinan Pak De, teman ketapelan kalau di madrasah, di gumuan, musuhan, tembak-tembakan ya beliau. Kalau main takro, koprolnya luar biasa, bisa kebalik kakinya. Beliau dari Libya, kemudian masternya di UNS Surakarta, sudah punya rumah tahfidz sama seperti di sini. Semuanya gratis, semuanya dari keluarga yang belum beruntung mengenyam pendidikan formal, semuanya juga dikuliahkan oleh beliau. Nah, mudah-mudahan memberi semangat kok, karena di FI tadi nggak ada. Jadi Pak De sekolah memberikan aku, nggak usah banyak-banyak 5 menit. Moga silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasahbihi ahli sidqi wal wafah, hadratil mukarramin, wabil khusus Abah Kiai Haji Ali Maksud dan Ibu Nyai. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan terus berkhidmat, terus melayani masyarakat warga Demak khususnya. Mudah-mudahan maju. Kayaknya motonya Demak itu Demak beramal, ya. Hafal tapi saya nggak tahu artinya apa. Mudah-mudahan semakin beramal, ya. Para satid, ustadzah, wabil khusus teman saya tadi, Pak Yai Fathur Rahman, ya. Jadi memang dari kecil, masya Allah, kita itu selalu ya kompetitor, Ustadz, ya. Tadi beliau mengatakan kompetitor, ya. Di kelas itu kalau nggak ranking 1, ranking 2, ranking 3, udah ini gantian sama Akhi Thohir, ya, waktu itu selalu begitu. Nah cuma memang beda nasib, tapi ya akhirnya ketemu juga di Jakarta gitu. Dari 95 ya sampai sekarang di Pondok Gede. Strategi pembelajaran lah, metode pembelajaran lah, media lah, macam-macam lah. Ya udah di situ sabar gitu. Udah akhirnya kita tetap ya untuk umat, kembali ke umat, insya Allah, ya. Alaman Haji Ali Sunnah wal Jamaah mengingatkan kita semua malam hari ini, Bapak Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh rahimahullah, yang memberikan atau meletakkan dasar pesantren-pesantren di Indonesia, ya. Masya Allah, kita pernah jadi santri, dan santri itu ya Allah, ya, pokoknya ya sekolah yang nyantri, ya. Mungkin sebagian ada di sini sekolah yang nyantri, itu benar-benar harus bisa mengatur waktu. Terus kemudian ya bekerja juga, saya harus mencari sesuap nasi dengan bekerja. Akhirnya alhamdulillah 3 tahun selesai, terus ke Jakarta. Ya di Jakarta itu ketika jadi mahasiswa ini, ya, ini sharing saja.
Karena waktu itu orang Pasir ya, pakai fatfood pasti ingat dulu selalu ikut dakwah di sekitar Setan ya. Almarhum Kak Imam Agus Mansur Al-Hafidh ya. Anaknya tiga-tiganya di Al-Arwaniyah hafidh Quran semua. Beliau hafidh, anaknya hafidh semua. Wafat kan waktu itu. Nah, saya sering disuruh untuk menyimak hafalan. Terus timbul di sini saya harus bisa menghafal kayak beliau. Di samping hafal lancar juga tahu artinya. Karena beliau dulu di pesantren Kajen ya, Pati ya. Kemudian di Libya juga kakak kelas. Jadi Masya Allah. Jadi kita hafal terus nanti dinaikkan lagi sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqih fid din. Ya Allah, pintarkan agama wa alimhu ta'wil, dan ajarilah takwil atau tafsir. Jadi meningkat lagi. Karena setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran tentang mendengarkan, membaca, menghafal, mentafsiri, mengamalkan, mendakwakan ya. Masya Allah, banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan Al-Quran. Kita telah diberi kesempatan. Hari nasional ada, peringatannya ada. Istilahnya sekarang begini, wes tak kayak kesempatan narkoba, kira-kira seperti itu. Maka kemudian di sini ada rumah singgah NU, ada program tahfidz. Tadi Pak Yahya juga bertahfidz, Masya Allah, luar biasa. Karena menurut saya, Ibu Bapak, Pak Yai, jadi salah satu ciri daripada yang namanya mental intelligence atau kecerdasan mental, kalau Aristoteles hanya mengatakan punya self awareness, bagi saya Islam lebih dalam lagi. Punya kesadaran diri. Kalau Aristoteles, kalau mau mengatur sesuatu, aturlah dirimu sendiri. Kalau saya menurut Islam lebih dalam lagi. Bagaimana? Dia harus kenal dirinya itu siapa. Siapakah dirinya? Sebagai hamba Allah, sebagai pencipta, diciptakan oleh Allah. Kita punya tanggung jawab itu. Jadi self awareness, kesadaran ini tidak hanya kita mengatur sendiri. Bagaimana kalau kita mau mengatur perusahaan, didiklah dulu dirinya menjadi baik. Tidak hanya itu. Kalau kita mau bekerja di mana, kita harus tahu siapa kita dan mengenali pekerjaan kita. Lebih dari itu, kita harus mengenal bahwa kita adalah sebagai hamba Allah. Kita punya Sang Pencipta, kita punya Sang Maha Kuasa. Dan firman dari Sang Maha Kuasa itu adalah Al-Quran. Itu yang pertama ciri. Yang kedua adalah self-regulation, punya regulasi. Kita bisa meregulir apa yang menjadi kesadaran kita. Sebagai orang yang mengakui sebagai hamba Allah, tentu kita harus bisa memanage diri kita. Saya harus menyembah Allah, saya harus menghargai apa yang diperintahkan oleh Allah, saya harus bisa menerima apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasul. Sehingga kita memahami bahwa dunia ini sebenarnya adalah mazra'atul akhirah. Intinya itu. Makanya saya salut terang Pak D, Pak Yai, saya salut. Jenengan orang yang sukses, ya Haris, orang yang sukses, punya peduli dalam rangka untuk bagaimana membimbing orang-orang supaya hafal Al-Quran, apalagi dari orang yang tidak mampu. Kenapa saya salut? Karena Al-Quran adalah merupakan kitab suci kita, itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu adalah alatnya Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi Rasulullah diutus mengatur umat, diberi alat namanya Al-Quranul Karim. Sehingga orang-orang yang hafal Al-Quran inilah menjadi wakil Allah untuk membuktikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Cetakan Al-Quran kok dibakar semua, dibuang ke laut semua, Al-Quran tidak akan pernah hilang karena masih banyak para penghafal Al-Quran. Saya yakin para penghafal Al-Quran derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama dengan para syuhada, bersama dengan para guru-guru agama, kata Rasulullah SAW. Untuk itu sekali lagi saya salut
Saya jadi ingat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau itu sempat suatu ketika beliau puasa, pada saat berbuka disuguhi makan. Matanya meneteskan air mata. Dia ingat Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia ingat Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umar, engkau lebih baik daripada aku. Engkau telah dipilih oleh Allah. Walaupun yang jadi kafan ketika ditarik ke atas kakimu kelihatan, ketika ditarik ke bawah kepalamu kelihatan, tapi kau dipilih oleh Allah karena kau gugur saya. Hamzah bin Abdul Muthalib, engkau juga dipilih oleh Allah, lebih baik daripada aku. Ini yang menarik. Kata Abdurrahman bin Auf, aku sekarang ditakdirkan oleh Allah kaya raya. Aku berkelakar, ma rafa'tu hajaran illa wajadtu tahtahu dhahaban aw fiddah. Saking pinternya ngulik duit, saking pinternya berdagang, sampai boleh dikatakan uang itu mengejar dia. Bukan kayak saya mengejar uang nggak ketemu. Saking pinter. Saya tidak membuka batu kecuali di bawahnya akan saya dapatkan emas atau perak. Saking gampangnya. Apa yang dilakukan beliau? Beliau mengorientasikan hidupnya. Ya Allah, Engkau telah memberikan kekayaan kepadaku, ya Allah. Apakah nikmatmu akan sepenuhnya Engkau berikan kepadaku di dunia ini, dan aku di akhirat nanti akan menjadi orang yang parah. Beda dengan saya kalau punya uang. Kalau saya punya uang banyak, besok beli apa ya, besok beli apa ya, besok beli apa. Abdurrahman bin Auf bukan seperti itu. Sehingga dengan demikian harta beliau boleh dikatakan seluruh penduduk Madinah merasakan bahwa istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari ingat itu. Penjaringan semua orang yang sukses, mempunyai orang-orang mendidik Al-Quran, firman Allah, kalam Allah, kitab suci kita. Ini adalah hal yang luar biasa. Sekali lagi, belum betul dari tausiah, tapi justru saya mendapat pelajaran yang luar biasa di rumah singgah NU Al-Fatah. Matur nuwun sangat atas sambutan panjenengan sedaya. Tosipun kula sowan namung krana etok-etoke saiki dadi PLT Bupati. PLT Bupati iki nek ana dulure muda ora teko kemaken-kemaken mesti salah terus. Kemarin di Batam juga begitu. Guruku, ayah, ibu, hari ini adalah hari santri. Kami adalah santri. Beribu terima kasih kami ucapkan kepadamu. Dengarkanlah lantunan kami, senandung ratapan hati.
Orang Inggris pun boleh bangga dengan popnya. I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the bad thing. But now I know a perfect way to let you go. Keep my last head low, hope it's worth it. Here's your perfect. Dan orang Islam boleh bangga dengan salamnya. Assalamu alayka ya marakamu. Assalamu alayka ya habibi, ya pandemure, ya teteh santri. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, Alvin Toffler dalam bukunya menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif, namun di sisi lain overloading information melahirkan disease of adaptation, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat terlena dengan minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, Tagak whisky, brandy bahkan yang paling besar dan mendasar penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi, demoralisasi dan despiritualisasi. Akibatnya manusia hidup bebas, keras ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah pentingnya pembangunan kepribadian yang positif. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai aset masa depan bangsa. sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin amin ya Rabbal. Untuk langkah yang kedua kalinya, salawat berangkai salam, marilah kita sanjungkan kepada putranya Abdullah
tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk langkah yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini bukan karena tidak adanya kursi, bukan ingin mencalonkan bupati, apalagi untuk mencari suami. Melainkan berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah saya patahkan menjadi beberapa kata. Dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang ku persembahkan puisi ini teruntuk orang hebat. Ya, siap. Karya Mbak. Oh, Full. Pade dan Full. Bude, engkaulah orang tua kita di awal saat ini. Engkaulah yang mendidik kita untuk kita menjadi lebih baik. Engkaulah yang selalu menasihati kita untuk kita menjadi baik. Oh, Pade dan Bude, engkaulah orang yang sabar dalam menghadapi perilaku kita. Engkaulah yang memfasilitasi kami di pondok ini agar supaya kita nyaman dalam mengaji dan menghafal. Dan engkaulah yang selalu sabar dengan bacaan Quran-Mu yang berbata-bata. Dan engkaulah yang selalu menyemangati kita untuk keberhasilan. Oh, Pade. Ya, ya. Banyak doa berkatnya loh, gitu loh. Teman-teman kamu kan banyak. Kasih waktu 2 detik, ayo. 3, 2, 1. Bosannya jadi santri di pondok kitab yang selalu dipelajari. Kalau nanti kita pulang ke rumah akan jadi apa? Kita memang santri, kemana-mana kita pun selalu dipelajari. Tapi santri juga harus memiliki potensi yang tinggi. Santri itu bukan cuma mengaji, tapi juga harus punya karya sendiri, produktif, progresif. Walau kadang lelah kami merasakan, tak menyerah demi gapai impian. Walau rasa bosan kadang menghampiri, tak menyerah demi gapai prestasi. Bisa nggak ya santri menjadi harapan bangsa? Pasti bisa. Kalau bukan santri, siapa yang akan meneruskan perjuangan Kiai? Bangsa ini membutuhkan orang yang berbakat dan berilmu, dan semua itu pasti bisa dimiliki oleh seorang santri. Kita harus bangga jadi santri, karena santri penerus bangsa yang memiliki semangat juang seperti santri dan ulama. Semangat dalam menegakkan agamamu dan membela tanah air yang tercinta. Ya Allah, yang Maha Pengampun dan Pengabul segala doa, ampunilah semua dosa kami, dosa-dosa ibu bapak kami, dan guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu kami. Terimalah amal dan perjuangan para pahlawan, ulama, serta syuhada yang
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana ilmuka kafi 'anis su'al ikfina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafi 'anil maqal akrimna bihaqqil fatihati maqala wa hasil ma fi dhamairina wa hasil ma fi dhamairina wa hasil ma fi dhamairina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.